kegiatan pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa agar dimudahkan dalam semua kegiatan mulai dari pagi hari ini sampai dengan nanti siang. Silakan dipimpin ketua kelas. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dibuka. Doa selesai. Anak-anak, baiklah. Hari ini coba ibu cek ya yang nggak masuk hari ini sudah di absen sepertinya sama sekretaris. Mana sekretarisnya? Ya, siapa yang nggak masuk hari ini, Mbak? Ya, itu saja. Baik, untuk Febri yang hari ini tidak masuk karena sakit, kita doakan semoga teman kalian bisa segera sehat dan masuk belajar bersama kita semuanya. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jargon kita untuk sebagai penyemangat kita adalah semangat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, segar. Alhamdulillah, artinya dengan demikian, mulai dari telinga, pendengaran kalian, semangat dari dalam diri kalian akan tampak dengan jargon itu tadi dan siap untuk memulai kegiatan pembelajaran. Dan anak, motivasi dari ibu adalah yang namanya belajar, yang namanya berjuang menuntut ilmu, pasti ada rasa lelah, capek, bosan, dan anak-anak ingatlah untuk masa depan kalian. Yang namanya orang itu berproses ya, proses itu nantinya ketika kamu bisa lakukan dengan maksimal, maka hasilnya akan luar biasa dan siapa yang menikmati adalah kalian juga, gitu ya. Jadi tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari pagi sampai dengan nanti sore. Harapannya apa? Kalian tidak mudah capek, mudah lelah, ya. Baik anak-anak, ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian pada hari ini ya. Nah, silakan kalian bisa untuk mengungkapkan perasaan kalian pagi hari ini ya dengan mengisi stick note yang sudah ibu siapkan ya. Kalian tulis bagaimana perasaannya pada hari ini. Bisa saya dibantu? Bantu. Nanti saya. Satu-satu ya. Kalian bisa menempelkan di depan yang sudah ibu siapkan. Bagaimana anak perasaannya pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran? Ibu ingin tahu. Ada yang lagi senang kah? Ada yang lagi bahagia? Ada yang lagi galau kah hari ini ya? Yang sudah boleh langsung ditempelkan di depan, silahkan.
Baik, terima kasih. Kalian sudah bersedia untuk mengungkapkan bagaimana perasaan kalian waktu uji ya. Nah, itu lihat di sini kalian rata-rata smile, artinya semuanya dalam keadaan yang bahagia ya. Ada juga yang lagi penuh dengan cinta, luar biasa ya. Ada juga yang lagi masih ngantuk. Ya. Malam tidurnya ini ya. Tadi malam tidurnya kemalaman ya. Kalau tidurnya kemalaman ngapain aja? Main game ya. Baik anak-anak, masih ingat kita pembelajaran kita kemarin? Kita belajar tentang apa? Pengertian kita ya. Kemarin kita belajar tentang sistem bilangan, lalu masih ada waktu coba ibu review tentang pembelajaran logika algoritma dan akan ibu sampaikan dengan jelas pada hari ini ya. Anak-anak, baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan algoritma pemrograman serta mampu membuat algoritma yang akan diterapkan dalam suatu pemrograman. Selain itu, peserta didik dapat menyelesaikan masalah-masalah dengan sebuah algoritma dengan rasa tanggung jawab, mandiri, dan komunikatif. Baik, anak-anak, kira-kira kalian sudah belajar belum? Yang kemarin materinya sudah sampai ibu sampaikan kemarin. Nah, baik, ibu akan menyampaikan materi juga melalui e-book yang akan ibu sharing ke grup WA ya. Kalian juga ibu akan sharing juga video pembelajaran yang telah ibu siapkan untuk kalian apabila anda suka baca yang tulisan-tulisan aja, barangkali saya bu sukanya dengan video, silahkan nanti ibu sharing ya. Setelah ini saya share ke grup kelas. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan inti, mari ibu akan ibu menyiapkan ya, ibu akan menyiapkan kegiatan mindfulness. Ada yang sudah tahu kegiatan mindfulness itu apa? Ya, pasangan? Ya. Itu penenangan perasaan dan relax dan bisa pelajaran yang kita mau simak itu loh, biar kita bisa lebih memahami dirinya. Mindfulness adalah kita berusaha untuk relax agar nantinya ketika pelajaran kita bisa fokus. Sebelum kita masuk mindfulness, ibu ingin mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas ya yang telah kita buat bersama. Coba silakan Mbak bisa dibacakan biar teman-temanmu ingat dan Masuk kelas. Yang kedelapan, tidak boleh rame saat jam kosong. Dan yang terakhir, pantang telat tugas, on time dan selalu kompak. nah, sudah dibacakan kesepakatan kelas oleh temanmu. Ingat ya anak-anak ya. Ya, siap untuk mengikuti? Siap. Baik, langsung saja ya. Mari kita lakukan kegiatan mindfulness dengan musik yang
diri kalian sendiri, duduk rileks ya. Duduk rileks di tempat kalian semuanya ya. Anak-anak, kalian bisa nggak usah lihat sini nggak apa-apa. Konsentrasi diri kalian sendiri. Kalian bisa ini ya, kalian bisa apa namanya melihat sesuatu atau sekitar kalian, apa yang bisa kalian lihat, apa yang diperhatikan, silahkan. Nah, lihat saja. Lalu setelah itu kalian bisa mulai untuk menutup mata kalian. Duduknya tegap, tangannya di paha, kalian yang rileks ya. Boleh pejamkan mata, silahkan dipejamkan matanya. Silahkan kalian pejamkan mata. Anak-anak, dari apa yang telah kalian lihat barusan di sekitar kalian, yang kalian jumpai, tengok-tengok ya, kalian bisa merasakan bagaimana bentuknya, teksturnya, seperti apa. Manfaatkan bagaimana kira-kira benda tersebut, apa manfaatnya bukannya. Konsentrasi dan fokus. Silakan menghirup udara dengan nyaman, dengan serileks-rileksnya. Dengarkan suara instrumen yang sudah disiapkan. Juga latih pendengaran kita dengan cara kita mendengarkan suara yang jauh dari kita. Apa itu? Lalu coba kita dengarkan suara yang paling dekat sekali dengan kita. Kalian bisa membayangkan saat ini dalam pikiran kalian adalah kelas yang paling nyaman untuk kalian menurut versi kalian masing-masing. Silakan kalian bayangkan kelas yang nyaman menurut kalian dengan versi kalian masing-masing. Dan di dalam kelas itu kamu bisa melakukan banyak hal. Belajar yang nyaman, belajar yang menyenangkan, belajar yang penuh dengan semangat. Menuju kelas yang kalian impikan itu. Baik, anak, setelah ada di kelas masing-masing yang kalian impikan itu, kalian bisa tarik nafas perlahan sampai dengan hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalian bisa mengeluarkan secara pelan-pelan melalui hidung. 1, 2, 3, 4, 5. Merasakan begitu bersyukurnya kita pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan perasaan yang bahagia, yang penuh dengan rasa motivasi, semangat belajar dan siap untuk menerima materi pada hari ini. Bersyukur kita bersama orang-orang yang kita sayangi, yang saling mensupport kita dalam keadaan suka maupun duka. Anak-anak, mari kita yakini dalam diri kita
Ya. Suara teman. Suara yang paling jauh. Anak bicara. Kamu suara yang paling jauh menurut apa? Truk lewat. Suaranya truk sampai sini lewat, berarti sensitif sekali, luar biasa ya pendengarannya. Ya. Suara mesin. Sekarang suara yang paling dekat menurut kamu itu apa? Musik. Iya. Artinya apa, anak-anak? Kita coba untuk melatih ya, sesensitif mana, sepeka mana pendengaran kita. Artinya kalian berarti yang di kelas ini semuanya normal ya, pendengarannya ya. Bahkan ada yang suara truk di jalan raya yang berapa meter itu kedengaran. Nah, ini luar biasa ya. Lalu ibu juga sempat tanya kelas idaman yang menurut kalian tuh yang seperti apa? Coba Mbak ya. Menurut kamu kelas idaman yang seperti apa? Kelasnya bersih, Ya. Lalu temannya juga enak diajak ngobrol, diajak diskusi, Lalu kelas yang nyaman menurut kamu apa? Kalau menurut saya kelas yang nyaman itu ada AC-nya, ada wifi-nya, dan juga mejanya itu masih bagus, kursinya juga masih bagus, nggak ada banyak coretannya, dan teman-teman yang minat. Iya. Ayo Mas, ayo menurut Dantonnya ini kelas yang paling nyaman menurut kamu jadi seperti apa itu tahu? Kan sudah ada AC-nya. Lalu ya. Ya, kita bisa mewujudkan kelas yang nyaman dan sehat ya. Kita bisa mewujudkan kelas yang nyaman dan sehat itu tadi dengan apa? Mari kita berbenah ya. Jadi setiap hari kalian harus apa? Membersihkan ruangannya dengan piket, bersih, saling menjaga apa? Kebersihan untuk tidak waktunya piket ya. Baik anak-anak, saya lanjutkan ya. Tadi kalian sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang logika dan algoritma. Coba anak-anak sudah belajar tentang logika algoritma. Apa sih logika itu? Yuk katakan ya. Silakan. Cara berpikir. Cara berpikir ada lagi? Algoritma ya. Satu penalaran ya. Ada lagi? Betul. Untuk pemikiran ada lagi? Ya. Cara berpikir. Cara berpikir ya. Tujuan cara kita untuk berpikir. Nah silakan diberikan kesimpulan tentang algoritma. Ayo algoritma apa yuk? Nana, kalau tadi logika sekarang algoritma itu apa? Silakan ya. Langkah-langkah yang bagaimana? Ayo ya. Ya, yuk selanjutnya. Nah, coba Danton sekarang. Danton, logika dan algoritma apa itu coba? Logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Nah, betul ya. Itu anak-anak yang dimaksud dengan logika dan algoritma. Nah, tadi pendapat kamu sudah betul semuanya. Nah, ya, sudah dibacakan oleh Danton. Logika itu adalah cara kita untuk berpikir yang tepat, yang logis, yang masuk akal. Lalu kalau algoritma, yaitu cara kita ya, langkah-langkah kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana solusinya? Dengan apa ya kira-kira menyelesaikan masalah ketika hubungannya dengan logika dan algoritma? Dengan apa, Nana? Dengan berpikir secara logis. Nah, ada yang namanya ciri-ciri ya. Ciri-ciri dari algoritma. Kira-kira apa ciri-ciri dari algoritma? Memiliki awal. Ya, angkat tangan. Memiliki awal dan akhir. Memiliki awal dan akhir. Silakan. Memiliki input. Iya, memiliki input. Selanjutnya. Tidak memiliki arti ganda dan tidak membingungkan. Iya, tidak memiliki arti ganda, tidak membingungkan.
memiliki output. Lalu ada lagi Harus efektif. harus efektif. Selanjutnya sudah ya. Jadi coba kalian bisa dilihat di sini sebentar ya tentang ciri-ciri algoritma. Yang pertama tadi yang angkat tangan silakan dengan suara yang keras apa Mbak? Memiliki awal dan akhir. Nah, memiliki awal dan akhir ya anak. Terminator. Lalu selanjutnya apa? Awalan dan akhiran. Berarti kalau start diakhiri dengan apa? Finish. Nah, lalu yang kedua? Iya. Input. Memiliki arti ganda dan tidak Input dengan lambang seperti apa? Ya. Lalu selanjutnya proses seperti apa Nana? Nah selanjutnya setelah proses yang kita inginkan apa? Nah bentuknya jadi ini loh anak ciri-ciri dari sebuah apa? Algoritma. Nah, kalau sudah kita tahu tentang ciri-ciri algoritma ya, kita harus tahu juga apa sih manfaat dari belajar algoritma. Kalau dari tadi kelompok 1 sama kelompok 2, saya ingin lihat kelompok 3 manfaatnya belajar algoritma. Silakan, apa Nana? Ya, Mbak. membuat seseorang mampu berpikir sesuai kebenaran. Ya. Nana? Mampu menganalisa suatu kejadian sistematis. Iya, mampu untuk menganalisa suatu kejadian secara sistematis. Jadi kita berpikirnya sudah tidak berandai-andai ya. Kita sudah apa Mbak? Sistematis. Bagaimana suatu masalah itu kita selesaikan dengan solusi-solusi yang jelas ya, sistematis dan tidak bertele-tele, tek-tek-tek gitu ya. Lalu selanjutnya silakan, ayo kelompok 3 ya Mbak. Manfaatnya apa? Ya. Meningkatkan kemampuan secara objektif dan konkret. Iya, itu yang manfaat kita belajar tentang logika algoritma. Dari sini anak barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang tanya, Budilah yang tanya. Oke, baik. Untuk materi ya, untuk materi Ibu share di grup WA yang e-book sudah, tinggal yang dalam bentuk video ya. Silakan dicek dalam bentuk video. Nah, dari sudah Ibu ini ya, sudah Ibu kirim ke grup kelas kalian. Nah, anak-anak silakan sebentar saja kamu untuk membaca. Setelah itu silakan membaca tentang apa itu flowchart dan bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan flowchart. Selanjutnya kalian nantinya akan mengisi form angket dari Ibu. Jadi Ibu kepingin tahu, Ibu nantinya bisa memetakan, oh si A ini anaknya suka kinestetik, oh si B ini anaknya suka visual, oh si C ini anaknya suka audio visual dan lain sebagainya. Nah, link yang sudah Ibu berikan itu tolong juga diisi ya. Waktu untuk membaca 10 menit dan pengisian linknya 5 menit. Silakan ya. Ada kesulitan dalam mengisi? Ya, kalau ada kesulitan diisi saja ya. Ya, pemetaan kebutuhan siswa. Oke, baik anak-anak, kalian tadi sudah membaca ya
duduk dengan kelompok masing-masing, tapi saya juga ingin tahu dari setiap siswa itu bagaimana sih, sampai di mana sih, apa sih yang kesulitannya di mana. Saya ingin nilai. Anak-anak, sebelum kita mulai ke tugas, mari kita lakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Nah, baik. Sekarang tugasnya adalah kalian silahkan menceritakan ya, menceritakan ketika kalian di rumah masing-masing. Ini kan rumahnya macam-macam nih ya, ada yang di daerah Mojosari, ada yang juga Sidoarjo, ada yang juga di daerah Trawas ya. Dari cerita kalian itu berangkat sekolah sampai ke SMKN 1 Ponggeng, kira-kira jarak yang terdekat itu lewat mana? Nah, silakan kalian menceritakan ya, sebentar ya. Lalu setelah kalian menceritakan sebentar dengan tulisan, kalian akan membuat flowchartnya. Kalau ada kesulitan, nanti bisa Ibu dampingi untuk memberikan pengarahan. Ayo silakan. Kalian kan tugasnya apa? Membuat apa tugasnya, anak? Menceritakan lalu dibuat ke dalam flowchart. Cukup ya. Ini masih tugas individu, nanti ada tugas kelompok. Nah, anak-anak sambil saya lihat ya di sini ya, analisa kalian berdasarkan form yang telah kalian isi di Google Form itu tadi. Ternyata di sini anaknya aktif-aktif ya, pada sukanya audiovisual ya. Daripada apa? Daripada hanya audio mendengar ya. Tidak apa-apa. Nanti di tugas kelompok disiapkan macam-macam tugasnya ya. Kalian mau yang apa silahkan, kesepakatan kelompok kalian. Rumahmu mana? Nah, dari Gondang menuju SMKN 1 Ponggeng. Lewat mana yang tercepat? Ayo diceritakan lalu dibuatkan ke dalam flowchart. Simbol-simbolnya seperti di papan yang sudah Ibu jelaskan. Ada kesulitan. Ya, hebat sekali ya dari kelompok 3 ini. Namanya siapa, Mbak? Miss Farida sudah selesai. Silakan Miss Farida untuk menampilkan flowchartnya. Rumahnya coba sini. Ada teman-temannya dulu. Rumahmu mana? Di Mojorejo. Mojorejo itu daerah mana? Daerah Trawas. Wih, daerah Trawas. Berapa menit menuju sampai 1 Ponggeng? Sekitar 15 menit. 15 menit. Itu ngebut ya, jangan ngebut ya. Jadi biasanya perjalanan dengan mobil itu bisa sampai 30 menit, tetapi karena berangkatnya pagi terlalu bersemangat. Semangat apa kesiangan? Kadang kesiangan ya. Dari daerah Trawas menuju Ponggeng dengan waktu 15 menit, ini lewat mana kira-kira? Silakan Mbak. Ibu ingin tahu.
dijelaskan juga kalau misal mau lewat jalan apa namanya tikus ya, nggak apa-apa gitu, kan bebas ya. Logika itu kan kalian dengan logika algoritma kalian itu kan punya pikiran yang sendiri-sendiri ya, meskipun apa tujuannya sama. Bu, rumah saya lebak, terus saya mau ke Pungging ini saya masih lewat Adisono. Bu, saya lewat Awang-Awang. Bu, saya lurus saja loh. Kenapa kamu masih lewat Awang-Awang? Iya Bu, saya masih ngantar adik sekolah lah. Itu kan bisa masuk cerita tadi temanku seperti itu kan, gitu. Jadi tidak apa-apa, meskipun kita tujuannya sama, ya. Tetapi karena banyak kendala hal atau mungkin kamu lebih suka Bu di sini aja Bu, tidak ada stopan, tidak ada polisi Bu, saya belum punya SIM, jadi saya lewat jalan tikus, tidak apa-apa, diceritakan ya. Nah, mengasah pola pikir kita, logika kita dalam suatu loncat. Ada yang rupanya sama terawasnya? Daerah terawas ke sini ada yang sama atau tetanggaan? Sudah selesai ya Mbak ya? Silakan ada di samping. Silakan bisa dijelaskan Kak. Jadi pertama start dari rumah, terus ini termasuk terminator. Terus kita ke inputnya persiapan berangkat dengan sepeda motor. Setelah input kita melalui prosesnya yaitu lewat Jalan Mojorejo, terus Jalan Mojokerto, ke Basono. Kalau mau lebih cepatnya lewat jalan tikus itu bisa lewat Jalan Sumi, kemudian Awang-Awang, terus sampai sekolah. Yang terakhir sampai sekolah, yaitu termasuk output. Setelah output yaitu finish sampai sekolah. Luar biasa, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, baik. Ternyata juga ada jalan tikus ya. Lewat jalan besar, oke, lewat jalan besar. Kalau nggak lewat jalan besar, katanya lewat jalan tikus, yaitu lewat ganggang gitu ya, yaitu lewat jalan seruni. Nah, biasanya kenapa sih menghindari jalan besar itu? Katakan macet, ada lagi banyak polisi Bu, apalagi apa Bu? Telat, rawan kecelakaan, rawan telat, ada lagi? Iya, ya itu ya anak yang luar biasa. Alhamdulillah setiap hari kita berproses belajar, tidak ada kendala ya sampai di tempat tujuan kita bersama yaitu SMKN 1. Dari hasil tentang kira-kira ada yang salah atau sudah benar, ayo coba dilakukan analisa. Ayo, mulai dari bentuknya, simbolnya, kira-kira ada yang masih salah? Ada yang bisa. Ya, angkat tangan. Itu apa simbol optiknya salah? Silakan dibetulkan. Nah, luar biasa nih ya. Jadi dari sini kita belajar untuk memperhatikan setiap pekerjaan temanmu ya. Ternyata ini masih salah. Nah, gitu ya. Yang lain juga harus lebih teliti ya. Dalam pelajaran logika algoritma, di mana kita temui masalah dan kita lakukan solusi dengan flowchart. Artinya apa? Kita harus apa? Mengikuti diagram alet yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, kita masuk pada tugas kelompok saat ini ya. Saya akan membagikan. Di sini saya akan membagikan kertas untuk kelompok. Silakan. Untuk tugas kelompoknya sudah saya share di grup kalian. Satu kelompok mendapatkan 3 kertas untuk mengerjakan. Ada yang belum dapat kertas? Sudah semua ya? Nah, kira-kira dari kesepakatan kelas yang
Bagaimana ya? Kelompok 1 tadi disepakati temanmu mau buat apa? Mau buat apa? Kelompok 1 buat apa? Presentasi. Mau presentasi. Ya. Kalau kelompok 2 buat apa? Mau buat PPT. Mau buat PowerPoint. Kelompok 3 Mau buat TikTok. buat TikTok disiapkan. Lalu yang kelompok 4 mau buat YouTube. Nah, silakan kalian lakukan analisa terhadap ini dulu ya. Kalian lakukan analisa terhadap soal yang telah ibu berikan. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Lalu pengumpulannya bisa beragam. Silakan anak-anaknya ditempel ya. Bagaimana yang presentasi sudah siap? Ibu lakukan observasi sekaligus untuk menilai setiap kelompok. Anak-anak, kalian silakan kalau masih tidak ngerti ditanyakan nggak apa-apa. Tadi yang dengan TikTok sudah selesai? Nah, kalau sudah bisa di-sharing ke grup kelas ya. Ke grup kelas yang informatika, silakan. Coba kita lihat pekerjaan temanmu. Sudah dikirim? Silakan dikirim. Baik, yang presentasi silakan bisa dipresentasikan sekarang. Ya, silakan. Bapak akan nulis terus ada presentasi. Ayo, perwakilan kelompok. Ayo, ada yang presentasi. Oke, baik. Yang tadi dengan TikTok saya sudah terima ya di sini di grup. Keren nih. Di grup. Oke, baik. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi, luar biasa. Harus semangat, gas, gas, gas. Baik, saya perkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama yaitu Liken, yang sebelahnya Ringga, sebelahnya lagi Ellen, dan yang ini Yeni, dan sebelah saya Dini, dan saya sendiri Wiswati. Ya, di sini kami akan menjelaskan untuk soal yang nomor 3. Baik, di sini untuk soalnya tadi yaitu tentang bilangan ganjil dan bilangan genap. Yang pertama yaitu start. Dengan langsung lalu di input atau masuk bilangan yaitu integer bilangan. Setelah masuk bilangan, input bilangan. Oke, saya mulai dari awal dulu ya. Untuk yang pertama dari start. Lalu siapkan integer bilangan. Setelah itu input atau masukkan bilangan. Sampai sini ada yang kurang jelas? Terus kita lanjut ke step yang selanjutnya yaitu setelah masukkan bilangan, apakah bilangan tersebut harus dibagi 2? Jika benar, yaitu bilangan tersebut bisa dibagi habis 2, disebut bilangan genap. Kalau misalnya tidak bisa dibagi 2 atau misalnya ada sisa 1 ataupun 3, berarti itu adalah bilangan ganjil. Dan yang terakhir yaitu finish. Apa ada yang perlu ditanyakan? Jadi sampai sini semuanya udah paham sama bilangan yang kita presentasikan ini tadi? Oke. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di kelompok 2 minggu depan dia akan membuat PowerPoint ya, nanti dijelaskan di depan. Dan kelompok 3 tadi sudah selesai untuk membuat TikTok, sudah dikirim di grup kelas. Kalian sudah melihat semuanya? Bagaimana hasilnya? Bagus. Yang kelompok 4 ini akan membuat video, gitu ya? Baik, anak-anak. Untuk itu coba ibu lihat. Ya, hari ini juga selesai mengumpulkan, yaitu dari kelompok 3 tadi ya. Tugasnya coba tepuk tangan untuk kelompok 3 semuanya.
bendahara kelas, silahkan maju ke depan. Nah, hari ini ada satu teman kita yang sakit. Nah, saya sudah didampingi oleh bendahara kelas. Setelah itu nanti bendahara akan membantu kalian untuk menyisihkan sedikit rezeki kita pada hari ini. Kita sisihkan untuk teman kita yang sakit. Rencananya kapan akan sambang temanmu menjenguk temanmu yang sakit? Besok hari Jumat. Di besok hari Jumat nanti perwakilan kelas bisa ke rumah temanmu yang sakit ya. Silahkan kalian menyumbangkan sedikit, sisihkan rezekinya untuk teman-temanmu yang membutuhkan ya. Silahkan. Nah, yang sudah menuliskan kesimpulan, silahkan kalian bisa tempelkan. Nah, ini biar mengingat kalian ke depan. Oh iya, saya kan sudah belajar ini, seperti itu. Satu punggeng dari rumah saya tadi mbaknya rupanya Terawas, jarak yang terdekat yang harus saya tempuh dengan waktu 15 menit saya lewat mana? Ada jalan besar dan juga ada yang namanya jalan tikus atau jalan alternatif ya. Itu luar biasa, kalian sudah bisa mengerjakan masalah itu. Kalian juga sudah bisa mengerjakan masalah yang sudah saya tuangkan dalam bentuk soal. Kalian kerjakan secara kelompok dan luar biasa ya. Kalian ada yang siap puting ya. Terus setelah itu yang untuk yang TikTok tadi sudah selesai ya, tinggal yang membuat video. Luar biasa untuk kalian. Anak-anak, refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini dengan Budila? Iya. Senang. Seru. Seru. Seru apanya ya Mbak? Dalam apanya? Dalam game apa ice breakingnya? Iya. Lalu bagaimana? Asik ya. Bagaimana pembelajaran hari ini kita? Iya, terima kasih anak-anak. Motivasi terakhir dari Ibu, kalian harus tetap semangat dengan mata pelajaran yang lainnya. Sesuai dengan apa yang telah kalian sepakati, pantang untuk menolak tugas, kerjakan tugas dengan tepat waktu, lalu selalu jaga kekompakan kelas. Luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, penuh dengan makna, dan apa yang kalian yakini akan kesuksesan kalian di masa depan akan terwujud. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bu akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata Ibu.